Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini pertama kalinya kita ketemu di pelajaran teknologi menjahit ya. Hari ini kita akan membahas tentang keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja atau di tempat kerja biasanya disebut dengan K3. Nah, apa sih K3 itu? Nanti akan kita bahas di sini, akan kita ulas. Nah, ini K3 ini sangat penting anak-anak. Jadi, nah ini di sini nanti kita tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, kita nanti akan mengidentifikasi pengertian K3. Kemudian, mengidentifikasi cara penerapan K3, mengidentifikasi prinsip-prinsip langkah-langkah K3. Nah, yang keempat adalah penerapan K3 di teknologi menjahit. Jadi harapannya nanti tujuan pembelajarannya ini adalah kalian bisa menerapkan K3 di lingkungan kalian belajar ataupun bekerja. Selanjutnya adalah mengklasifikasikan simbol-simbol K3. Nah, selanjutnya ini ada pengertian dari K3. Pengertiannya adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja yang berada di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar sumber produksi yang digunakan secara aman dan efisien. Nah, kemudian ini ada beberapa norma yang menjadi pegangan pokok dalam K3, yaitu yang pertama ada norma kesehatan kerja. Nah, norma keselamatan kerja itu meliputi apa saja? Ya, dia keselamatan kerja yang berkaitan dengan mesin, perawatan mesin, alat kerja, bahan, proses, keadaan tempat kerja, dan cara melakukan pekerjaan. Nah, nanti akan saya bahas lebih lanjut. Nah, di sini ada norma kesehatan dan juga hygiene perusahaan. Meliputi apa saja? Pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dengan mengatur pemberian pengobatan, perawatan tenaga kerja yang sakit, dan juga mengatur tempat untuk yang sakit tadi, dan juga cara kerja yang hygiene. Nah, jadi di sini normanya untuk kesehatan hygiene perusahaan itu, jadi di suatu perusahaan itu pasti ada yang namanya tanggung jawab dari atasan. Atau kalau misalnya kita di sekolah gini kan ada UKS, nah seperti itu. Kemudian ini ada norma kerja yang ketiga, yaitu meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang berkaitan dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, dan juga orang yang masih muda. Kemudian ada kebersihan juga, tempat beribadah, itu yang disebut dengan norma kerja. Nah, kemudian yang terakhir ada norma untuk tenaga kerja. Jadi ini tenaga kerja ini normanya meliputi tenaga kerja yang mendapatkan kecelakaan atau menderita penyakit akibat suatu pekerjaannya ya. Jadi dia berhak mendapatkan ganti rugi. Contoh misalkan sampean ada orang ya pekerja di pabrik rokok. Nah, seperti itu. Dia kan karena lama-lama menghirup baunya tembakau, itu kan pasti paru-parunya kan pasti ya sedikit banyak lebih ada masalahnya daripada orang yang bekerja di luar pabrik rokok. Nah, itu pasti nanti perusahaannya akan kayak ada tambahan uang kesehatan atau tunjangan kesehatan yang lainnya. Nah, selanjutnya, ini cara menerapkan keselamatan kerja. Jadi yang pertama, cara menerapkan keselamatan kerja itu ada 3. Yang pertama kita menerapkan ke tenaga kerjanya dulu ya, atau pekerja atau siswa kalau di sekolah. Nah, K3 di sini dapat dicapai melalui ini. 1, mempelajari dan melakukan instruksi atau tata cara kerja yang benar. Nah, jadi sebelum mulai bekerja atau melakukan aktivitas, baik siswa ataupun tenaga kerja, dia harus tahu dulu, harus mempelajari dulu instruksi atau tata cara kerja yang benar itu gimana. Misalkan ketika siswa masuk harus dipastikan dia dalam kondisi bersih. Misalkan sekarang kan
musim pandemi ya, jadi sebelum masuk kelas siswa itu harus cuci tangan dulu, pakai hand sanitizer, pastikan memakai masker seperti itu kan. Nah kemudian tata cara untuk duduk yang baik juga bagaimana ketika belajar dan juga menjahit seperti itu. Nah yang kedua yaitu melatih diri dan meningkatkan kemampuan bekerja. Nah jadi ketika bekerja itu kalian juga harus perlu ya melatih diri. Misalkan seperti menjahit. Awalnya mungkin menjahitnya tangannya sering kena jarum. Nah, akhirnya dengan cara sampean melatih diri dan juga meningkatkan kemampuan, lama-lama intensitas kena jarum itu kan pasti kurang. Yang C, pemakaian alat pelindung diri yang dianjurkan atau diperintahkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, seperti yang pertama tadi ya, jadi sebelum melakukan kegiatan, siswa itu atau pekerja itu dia ada syaratnya tersendiri, yaitu memakai alat pelindung diri. Kalau di tata busana itu awalnya kita pakai celemek dulu, terus kemudian ketika mau menjahit, misalkan menjahit tangan, harus pakai pelindung jari atau pinggang. Nah, selanjutnya yaitu ada, nah ini penerapan ketiga dalam pekerjaan. Nah, usaha mencegah atau memperkecil kecelakaan dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, menerapkan peraturan lamanya kerja atau sekolah sesuai perundang-undangan. Apalagi masa ini ya, pandemi gini ya. Jadi lamanya waktu belajar atau lamanya waktu kerja itu ada undang-undangnya tersendiri. Maksimal kalau bekerja adalah 8 jam ya. Kalau di sekolah, tapi kalau masa pandemi ini hanya boleh sekitar 2-3 jam saja. Kemudian yang B, mengadakan pengaturan tata cara kerja yang baik atau jadwal ya, jadwal kerja. Jadi ada jadwalnya, tidak mungkin suatu perusahaan itu ngasih jadwal masuk jam 7, pulang jam 3, tapi tidak ada istirahatnya. Kan kasihan. Seperti sekolah, kalian ada jam pertama, jam kedua, ketika masuk, jam keempat istirahat, jam kelima masuk lagi. Nah, seperti itu. Nah, C, menerapkan rolling kerja atau shift kerja guna mencegah kejenuhan atau kebosanan ya, yang mengakibatkan kecelakaan. Nah, apalagi di masa-masa kayak gini ya, di masa-masa pandemi kayak gini, kalau misalkan tidak di rolling atau shift, misalkan kita semua sampean jumlahnya 30 misalkan harus masuk semua. Nah itu kan menyalahi tata aturan ya. Padahal kalau kita masa pandemi seperti ini, ketika kita masuk kelas itu hanya boleh sepertiganya. Nah kemudian yang D, pekerjaan yang membutuhkan penelitian itu dia membutuhkan jam kerja yang lebih pendek dan istirahat yang cukup. Ada beberapa pekerjaan yang memang dia butuh teliti banget. Kalau misalkan waktunya dikasih waktu jam kerja yang panjang, dia pasti ketelitiannya, daya ketelitiannya pasti akan berkurang karena dia lelah, ya kan? Nah, makanya itu ada pembatasan jam kerja. Nah, ini cara penerapan K3 di tempat kerja. Yang pertama, jadi dia memperhatikan desain dulu, desain arsitekturnya atau seleksi bahannya. Dia harus menggunakan teknik K3. Misalkan seperti bangunannya harus dengan yang ukurannya, kayak misalkan kalau kita nggak tahu ya, karena kita tata busana yang tahu ya anak-anak bangunan, misalkan dia harus menggunakan semennya sekian, perbandingannya dengan pasir dan lain-lain. Kemudian mungkin kalau kita desain bangunan, desain arsitekturnya kayak misalkan penataan ruangan atau wall decor kayak gitu-gitu ya. Nah ini dia yang kedua yaitu pengaturan tata letak jaringan listrik sesuai K3. Kadang-kadang kalau orang di rumah ya mau menyalakan alat elektronik misalkan, cop-copannya itu di dalam rumah, tapi kita mau mengerjakan tugas di luar rumah, akhirnya bawa kabel sembarangan, ya tidak ditata dengan sedemikian rupa, nanti pasti akhirnya Bu HDE kesandung atau kalian sendiri yang kesandung, itu kan menyebabkan
ya bahaya gitu kan. Nah, selanjutnya ada penyediaan alat pemadam kebakaran atau tanggap darurat, kereta darurat dan sebagainya. Ini biasanya di tempat di tempat bekerja ya. Jadi di tempat bekerja itu cara untuk menangani atau meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, itu harus ada alat pemadam kebakaran atau alat untuk mencegah ya itu tadi, mencegah adanya keadaan yang tidak diinginkan atau kecelakaan. Nah, selanjutnya ada penyediaan pengaturan pencahayaan atau ventilasi. Nah, itu bayangkan kalau misalkan kita bekerja, belajar aja lah, tapi pencahayaannya tidak cukup atau redup. Nah, apa yang kita rasakan? Pasti kan tidak nyaman dalam belajar, ya kan? Mau membaca buku kesulitan. Ventilasi juga. Ketika kita belajar di ruangan yang pengap, ya ampun, apakah kita pasti ngerasanya tidak nyaman, ya kan? Nah, selanjutnya ada kontrol terhadap kebisingan. Nah, ini misalkan ini biasanya di tempat-tempat tertentu, kayak misalkan dia yang mesin yang menghasilkan bunyi yang bising. Nah, itu harus ada kontrol terhadap kebisingan tadi. Nah, dan juga lain-lain. Nah, ini prinsip langkah kerja K3. Yang pertama, ini kita di sekolahan atau di lab atau di tempat kerja ya umumnya. Ini penyediaan alat bantu K3 mudah dicapai. Karena apa? Contoh misalkan kotak P3K, ketika kita tangannya terkena jarum atau terkena gunting atau terkena hal yang lain, ternyata tempat P3K-nya, kotak P3K-nya itu di atas banget, di atas lemari. Ambilnya kan susah, keburu darah kan, tangannya keburu sakit. Nah, ini tidak mengunci pintu saat lab digunakan ataupun sebaliknya. Kuncilah lab jika tidak dipakai. Ini untuk keamanan ya, untuk keamanan labnya. Kemudian setelahnya yaitu ada dilarang masuk lab saat guru atau instruktur tidak ada. Kadang-kadang anak-anak itu tidak memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Padahal ini penting. Jadi ketika masuk lab, alangkah baiknya tunggu instruksi dari guru atau kalian izin dulu. Misalkan mau ada kepentingan apa di dalam lab. Hal ini demi menjaga keamanan benda-benda yang ada di dalam lab. Nah, ini yang keempat yaitu menyimpan bahan berbahaya atau beracun pada tempat khusus. Tidak makan di dalam lab. Menyimpan alat berbahaya, bahan berbahaya, misalkan seperti minyak mesin ya. Minyak mesin itu warnanya putih loh ya, bening maksud saya. Jadi kalau misalkan dia tidak, kita beli yang isi ulang sampai yang taruh di gelas, nanti hati-hati minumnya. Terus kemudian tidak makan di lab. Dilarang untuk makan atau minum dalam lab. Karena apa? Ketika kalian makan atau minum, kita kan nggak tahu remahan-remahan yang kalian makan atau tangan yang kalian habis pegang makanan tadi, pegang mesin, pegang meja, kabel, dan lain-lain. Ketika ada hewan-hewan masuk mencium bau tadi, seperti tikus misalkan. Kalau kabelnya sampai dimakan tikus, nah nanti kan juga ketika dinyalakan mesinnya pasti rusak. Nah, yang terakhir yaitu mengadakan latihan pemadaman berkala. Nah, ini kalau pemadaman berkala itu biasanya di perusahaan. Tapi kalau kita di sekolah, kita wajib menjaga kebersihan laboratorium. Nah, baik pertama kali sampai masuk, pastikan labnya bersih. Ketika sampean pulang, harus dipastikan juga labnya bersih seperti sedia kala. Nah, ini penerapan K3 di praktik menjahit. Yang pertama, ketika kita mau penerapan K3 ini, pencegahannya, jenis kecelakaannya adalah tertusuk jarum tangan. Halo ngunuai, wah sakit loh yo, balik berkali-kali. Ini yang pertama yang harus kalian jaga adalah konsentrasi saat menjahit. Yang kedua, pakailah hidal atau tudung jari. Hidal yang seperti apa nanti akan saya kasih lihat. Yang kedua, tertusuk jarum mesin jahit. Ini hati-hati, benar-benar hati-hati, karena kita nanti pakai mesin high speed ya.
atau mesin kecepatan tinggi. Jadi ketika kita menginjak pedal pasti langsung gitu. Ya, cepat banget dia jalannya. Maka kalian harus konsentrasi. Yang kedua, tidak meletakkan kaki pada pedal mesin saat memasang atau melepas jarum mesin. Ini yang biasanya anak-anak sering lakukan. Ketika jarumnya patah ataupun jarumnya misalkan terlalu ke bawah atau terlalu ke atas, ketika dibenerin ternyata dia lupa tidak mematikan mesin dan kakinya ada di pedal mesin. Nah, itu kalau sampai keinjak sedikit pasti jarumnya akan bergerak. Jadi tetap konsentrasi ya. Kemudian ketiga, terkena gunting. Pencegahannya, jadi dengan tidak meletakkan gunting di atas meja mesin atau pangkuan saat menjahit. Seringnya anak-anak seperti itu. Dia meletakkan guntingnya ada di sebelahnya mesin. Ketika menjahit, guntingnya terpas dalam keadaan terpas seperti ini, tiba-tiba nanti kena tangannya. Nah, itu hal yang harus diperhatikan. Jadi letakkan gunting itu di laci mesin atau kantong alat yang tersedia di mesin, atau nanti kalian kan ketika menjahit itu kan pakai celemek ya. Jadi nanti guntingnya dimasukkan ke celemek. Nah, ini yang keempat, terpeleset. Caranya, pencegahannya yaitu tidak terburu-buru saat berjalan. Tetap tenang. Kemudian hindarkan air atau minyak ataupun benda yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Yang ketiga yaitu usahakan lantai selalu kering. Nah, yang keempat ada tersandung. Yang kelima, ada tersandung. Tersandung. Jadi dia tidak terburu-buru saat berjalan ya, cara pencegahannya. Kemudian tidak meletakkan benda yang menghalangi jalan. Dan terakhir, hindari pemasangan kabel yang mengganggu jalan. Ini biasanya anak-anak sering sekali. Jadi misalkan dia sudah tidak terburu-buru, tapi dia itu meletakkan peralatan jahitnya di bawahnya, di bawah mesin. Kemudian ketika kalian berjalan, akhirnya tersandung si kotak jahit. Nah, itu hati-hati. Terus kemudian hindari pemasangan kabel. Kabelnya juga ketika misalkan kita membutuhkan kabel tambahan, kabel bantu tambahan, ditata yang baik alur kabelnya biar tidak mengganggu ketika ada temannya berjalan tiba-tiba tersandung kabel. Nah, itu kan bahaya. Yang keenam, terkena setrum listrik. Nah, ini sering anak-anak ketika kita menjahit, apalagi mesinnya misalkan mesin lama gitu ya, kalau pakai dinamo kadang-kadang kita sering kayak tersengat listrik cekik-cekik gitu ya. Nah, itu cara mengatasinya atau cara pencegahannya dulu ya, kita menggunakan alas kaki saat menjahit, kemudian menggunakan kabel sesuai kebutuhan dan memastikan kabel yang digunakan dalam keadaan baik. Nah, ini ada alat pelindung badan ya. Yang pertama ada apron. Jadi pertama kali kita masuk kelas, kita kalau pelajaran menjahit harus pakai apron. Nah, ini yang namanya tudung jari. Setelahnya kita pakai face shield, jangan lupa. Nah, ini seperti ini kalau di industri. Ada pakai masker, ada pakai penutup kepala, seperti itu. Nah, ini penerapan ketiga dalam menjahit antara lain. Ini yang pertama, sikapnya tenang ya, serius dan tidak terburu-buru dalam bekerja, aliasnya fokus. Jadi kalian harus fokus. Yang kedua, menjaga lingkungan kerja selalu bersih dan rapi. Jadi terapkan 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kemudian yang ketiga, tempat kerja tidak licin, minyak mesin ditaruh di tempatnya, ruang cukup cahaya atau ventilasinya juga cukup. Nah, ini ketika kalian menjahit di rumah misalkan, pastikan tidak di dalam kamar yang pengap. Yang kelima, pakai celemek ya, pakai celemek kerja dan juga masker biar tidak kotor bajunya. Yang keenam, memakai alas kaki saat menjahit. Yang ketujuh yaitu mengikat rambut yang panjang. Jadi rambut yang panjang itu akan membahayakan ketika sampai menjahit.
Yang kedelapan, pemakaian masker hidung dan peredam suara atau pelindung lain yang sesuai. Yang kesembilan, saat bekerja, tangan harus selalu bersih. Jangan sampai tangannya kotor, terus kemudian kalian menjahit, megang kain, kainnya ikutan kotor. Nah, menjahit, ini kan kita akan menjahit dengan waktu yang lumayan lama ya. Posisi duduknya harus tegak. Yang ke-11 dan 12, memastikan aliran listrik atau kabel di sekitar itu aman. Jangan menyentuh kabel dengan tangan basah. Jadi misalkan ada kabel yang sekiranya aneh atau bentuknya dia tidak standar, tidak wajar, segera lapor ke Bapak Ibu guru. Nah, ini yang ke-13, tidak meletakkan peralatan jahit di atas mesin, tidak meletakkan makanan dan minuman di atas mesin, dan menggunakan bantalan jarum saat bekerja. Ini perlunya apa? Kita menjahit, pastikan kita pakai jarum pentul. Nah, bantalan jarum ini akan memudahkan kita dalam proses meletakkan atau mengambil jarum pentul. Selanjutnya, memotong benang dengan gunting, bukan dengan gigi. Ini sering sekali anak-anak itu. Hati-hati Rek, karena ketika sampean menggigit dengan gigi, tekstur gigi ini otomatis nanti tertarik ya. Sedikit awalnya, tapi lama-lama nanti terlalu banyak, akhirnya tekstur gigimu ini pasti berubah. Kamu nggak mau kan giginya jadi kayak gigi madu gitu. Nah, ini yang nomor 17, menyimpan dan mengembalikan alat jahit pada tempatnya. Yang 18, membersihkan dan merapikan mesin. Oke, nah ini ada yang pertama, ini ada contoh ya. Nah, ini cara memegang kabel yang benar. Coba yang saya centang hijau, ini dia salah ya. Kalau yang hijau ini benar, yang saya silang merah ini salah. Nah, ini ikat rambut dengan rapi saat menjahit. Kemudian periksa peralatan kerja setiap saat. Entah itu minyak mesinnya kurang ataupun kabelnya tadi ada bermasalah, dicek dulu sebelum bekerja. Cuci tangan sebelum dan sudah bekerja, ini sangat penting. Oke, nah terima kasih. Ini adalah penjelasan dari saya tentang K3. Nanti kalian ada tugas, yaitu silakan mencari simbol atau simbol ya atau rambu K3 dalam tata busana. Silakan kalian buat, kalian gambar satu anak masing-masing, boleh satu atau dua gambar ya atau dua simbol. Nanti cari pokoknya harus yang berhubungan dengan tata busana ya. Jadi kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan kalian tanya melalui WhatsApp grup ataupun japri saya. Sekian dulu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.